Itu dia. Anda saksikan pemirsa, peluang pertama yang didapatkan oleh Persija Jakarta dan Gustavo. Iya benar, Gustavo Almeida yang mencetak gol di Jakarta International Stadium dan menambah skor Macan Kemayoran unggul 1-0 atas tamunya Borneo FC Samarinda. Juan Villa dapat ruang kali ini. Juan Villa masih Juan Villa. Dan luar biasa pemirsa, roket dilepaskan oleh Juan Villa yang memang sedang on fire. 3 gol dari 2 laga dicetak oleh Juan Villa. Dan kali ini Fabio, masih Fabio. Fabio! Wow! Wow! Roket Kemayoran menembus gawang dari Nadio Argawinata. Dan siapa lagi kalau bukan Fabio? Catat namanya, Fabio Carlo Nego. Kaksabuan jangan jauh untuk memberikan sebuah crossing bahaya. Oh, ada peluang. Di mana bola dari Kaksabu berhasil dieksekusi dan ini menjadi gol yang didapatkan oleh Borneo FC Samarinda ketika Kaksabu lepas dari pengawalan dan akhirnya Borneo FC Samarinda berhasil menyamakan kedudukan melalui Iksan Nur Zikrak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telosport. Oke teman-teman, kita bahas pertandingan antara Persija Jakarta dan Borneo FC. Pertandingan ini menjadi salah satu laga paling krusial dalam lanjutan Super League musim 2025-2026. Duel yang digelar di JIS Jakarta International Stadium ini mempertemukan dua tim papan atas yang sama-sama mengincar poin penuh demi menjaga peluang bersaing hingga akhir musim. Persija Jakarta datang dengan motivasi tinggi karena bermain di kandang sendiri. Dukungan penuh supporter di JIS menjadi modal penting bagi Macan Kemayoran untuk tampil agresif sejak awal laga. Konsistensi permainan dalam beberapa pekan terakhir juga membuat Persija percaya diri menghadapi tantangan berat ini. Di sisi lain, Borneo FC tidak datang ke Jakarta tanpa ambisi apapun. Tim pesut Etam menunjukkan performa stabil sepanjang musim dan dikenal efektif saat bermain tandang. Serangan balik cepat serta disiplin permainan menjadi kekuatan utama Borneo FC untuk menekan pertahanan tuan rumah. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki gaya bermain yang berbeda. Persija cenderung menguasai bola dan mengatur tempo, sementara Borneo FC mengandalkan transisi cepat untuk menciptakan peluang. Faktor strategi, konsentrasi pemain, dan efektivitas penyelesaian akhir akan sangat menentukan hasil akhir laga. Prediksi hanyalah prediksi, mungkin akan berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Nanti kita akan lihat di lapangan seperti apa. Hasil pertandingan ini tidak hanya mempengaruhi perolehan poin, tetapi juga dapat mengubah peta persaingan papan atas Liga Super. Oleh karena itu, duel Persija melawan Borneo FC dipastikan akan berlangsung dengan tensi tinggi dan penuh tekanan tinggi sampai peluit akhir. Teman-teman, menjelang duel kontra Persija Jakarta, Borneo FC diwarnai polemik terkait dengan official training atau OT. Manajer pesut Etam dan Ridauri mengungkapkan kekecewaannya atas situasi tersebut. Borneo FC sempat tidak diizinkan menggunakan lapangan utama Jakarta International Stadium atau JIS untuk latihan resmi pada Senin 2 Maret 2026. Pemberitahuan itu diterima ketika Borneo FC hampir tiba di stadion. Dandri menyebut surat tersebut diterima hanya 5 menit sebelum rombongan masuk stadion. Dalam surat itu, Borneo FC diarahkan menggunakan lapangan latih JIS. Ia mengakui regulasi memang mengatur soal kemungkinan pemindahan lokasi latihan, namun ia menyesalkan waktu penyampaian yang dinilai mendadak. Meski demikian, Borneo FC akhirnya bisa menggelar official training di lapangan utama JIS setelah melayangkan protes. Latihan berlangsung sekitar 1 jam pada Senin 2 Maret sore waktu Indonesia Barat.
Dandri juga membandingkan situasi ini dengan penundaan laga kontra Persib Bandung yang sebelumnya terjadi karena force majeure. Ia menyatakan dan memahami kondisi tersebut. Ia memastikan Borneo FC selalu memberikan fasilitas yang sama kepada tim tamu saat bermain di Stadion Segiri. Menurutnya, regulasi harus dipatuhi bersama. Oke, kita kembali ngomongin pertandingan. Pertandingan antara Persija Jakarta dan Borneo FC berakhir imbang dengan skor 2-2 dalam lanjutan Super League. Hasil ini terasa menyakitkan bagi Persija karena kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna akibat gol penyeimbang di menit-menit akhir pertandingan. Persija tampil agresif sejak awal laga dengan dukungan penuh supporter di kandang sendiri. Tekanan yang terus diberikan membuat Macan Kemayoran mampu membuka keunggulan lebih dulu dan mengendalikan tempo permainan. Namun, Borneo FC tidak tinggal diam dan berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persija kembali unggul dan terlihat mampu menjaga permainan hingga memasuki fase akhir laga. Sayangnya, konsentrasi lini belakang menurun di detik-detik krusial. Situasi bola mati dimanfaatkan dengan baik oleh Borneo FC untuk mencetak gol penyeimbang. Hasil imbang ini menjadi modal berharga bagi Borneo FC yang menunjukkan mental kuat saat bermain tandang. Sementara itu, Persija harus melakukan evaluasi serius, terutama dalam menjaga fokus hingga peluit akhir. Persaingan di Super League pun semakin ketat dengan hasil ini. Sampai pada pekan ini, Persib Bandung masih memimpin dengan raihan 54 poin. Persija Jakarta sendiri berada di posisi kedua dengan 51 poin dan Borneo FC berada di posisi ketiga dengan raihan 50 poin. Namun, Persib Bandung dan Borneo FC masih menyisakan satu laga tunda karena Persib Bandung waktu itu mengikuti turnamen ACL2 melawan Ratchaburi Thailand. Dengan demikian, Persib Bandung dipastikan tetap memimpin klasemen sementara di pekan ke-24. Sedangkan Borneo FC kemungkinan akan bisa menjadi nomor 2 dan Persija Jakarta bisa menjadi nomor 3. Ini tergantung permainan yang ada nanti antara Persib Bandung dengan Borneo FC akan dimenangkan oleh mana. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Saya akhiri, salam olahraga, salam sehat selalu. Wassalamualaikum. Anda saksikan pemirsa, peluang pertama yang didapatkan oleh Persija Jakarta dan Gustavo. Iya benar, Gustavo Almeida yang mencetak gol di Jakarta International Stadium dan menambah skor Macan Kemayoran unggul 1-0 atas tamunya Borneo FC Samarinda. Juan Villa dapat ruang kali ini. Juan Villa masih Juan Villa. Dan luar biasa pemirsa, roket dilepaskan oleh Juan Villa yang memang sedang on fire. 3 gol dari 2 laga dicetak oleh Juan Villa. Dan kali ini Fabio, masih Fabio. Fabio! Wow! 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 Roket Kemayoran menembus gawang dari Nadio Hargawinata. Dan siapa lagi kalau bukan Fabio? Catat namanya, Fabio Carlo Nego. Katsabuan jangan jauh untuk memberikan sebuah crossing bahaya.